Budi, menanggapi juga pernyataan yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi pada acara tahunan Bank Indonesia kemarin, Anda melihatnya di sektor usaha, apakah memang sekering itu dan seperti apa Pak kondisinya di lapangan? Silakan Pak Budi. Ya, sebenarnya di lapangan nggak sampai sekering itu ya, kalau menurut pengecekan kami ke para anggota, seperti ke departemen store atau juga terhadap restoran, itu masih ada transaksi dan bahkan mendekati bulan 12 ini cenderung transaksinya ada peningkatan. Berarti memang ada yang dimaksud kering itu adalah menahan beli karena mendekati promosi akhir tahun mungkin itu bisa juga. Oke baik, Pak Budi, dengan pernyataan Presiden Jokowi ini lebih merujuk pada penyaluran kredit di sektor real yang dianggapnya membuat likuiditas atau likuiditas perbankan seakan terlihat kering karena memang banyak disalurkan ke instrumen investasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan. Apakah memang untuk di sektor Anda sendiri di pusat perbelanjaan untuk berekspansi bisnis agak kesulitan mendapatkan penyaluran kredit dari perbankan? Nah, kalau itu betul. Jadi, saat ini peluang usaha sangat besar. Peluang-peluang itu kenapa besar? Karena pada saat COVID, semua bisnis turun, saat ini sudah mulai recover. Namun, penyaluran kredit dari perbankan ke sektor real sangat sulit dan banyak sekali peluang bisnis yang ada itu membutuhkan tambahan modal, sedangkan rapot dari pengusaha sektor real masih merah dikarenakan sedang mencicil pembayaran-pembayaran yang 2-3 tahun lalu. Nah, ini kami harapkan justru peluang ini yang sekarang harus disikapi dengan tepat oleh perbankan, peluang ini akan hilang bila tidak ada tambahan permodalan. Oke, baik. Lalu seperti saat ini yang juga Anda katakan begitu ya, untuk mendapatkan penyaluran kredit dari perbankan agak sulit di sektor pusat perbelanjaan. Apabila memang memiliki rencana untuk ekspansi, apa kiranya opsi yang dilakukan oleh para pengusaha? Nah, saat ini banyak sekali justru pelaku usaha dari ASEAN datang ke Indonesia untuk membuka toko. Jadi banyak sekali investor ataupun sektor real dari luar negeri melihat pasar Indonesia dan mereka akan masuk. Nah, hal ini yang kami sampaikan beberapa kali bahwa pada saat COVID kekurangan modal sehingga melakukan pinjaman lalu terjadi macet, tapi pada saat sudah pulih membutuhkan modal untuk mengembalikan hutang yang ada, itu harus didukung dengan pemberian tambahan top up pinjaman. Oke, baik. Kalau menurut Anda sebagai pengusaha, menurut Anda yang paling butuh penyaluran kredit dari perbankan kita sebetulnya di sektor apa sih Pak Budi? Karena memang melihat begitu ya berbagai statement, ada yang melihat juga ini sebagai derita pengusaha di saat likuiditas perbankan mengering dan juga tidak tersalurkan di sektor real. Menurut kami yang paling dibutuhkan adalah sektor offline yang memang saat ini kembali padat karya, padat aset yang itu tidak boleh sampai tutup. Ongkos recovery untuk kembali dari tutup lebih besar dibandingkan sebelum tutup. Jadi yang paling penting dibutuhkan adalah sektor offline, sektor real ini. Supaya karyawan tetap bekerja, sehingga daya beli tetap terjaga. Oke, baik. Apabila likuiditas perbankan dikatakan mengering begitu ya Pak Budi dalam jangka waktu yang cukup panjang, apakah juga bisa saja membuat dampak tersendiri bagi sektor Anda di pusat perbelanjaan Pak Budi? Ya, itu yang kami khawatirkan berkali-kali. Sudah terjadi akhirnya penutupan-penutupan dan untuk mengembalikan menjadi pulih kembali itu jauh lebih mahal biayanya. Nah, ini akan sudah terlihat, tapi juga beruntungnya seperti ada retail dari luar atau investor dari luar justru menanamkan modal. Sebenarnya kepercayaan terhadap Indonesia masih besar. Nah, disinilah perlunya sektor keuangan perbankan untuk membantu mengamankan pasar kita dari investasi luar dengan memberikan dukungan kepada sektor retail yang sudah baik selama ini namun terkena COVID, pandemi, lalu harus diberikan dukungan perpanjangan seperti yang OJK lakukan.
Oke, baik. Pak Budi, dengan adanya proses digitalisasi yang cukup masif begitu ya di negara kita, sebetulnya apakah ini juga Anda melihat mempengaruhi dari peredaran keuangan kita sendiri secara real begitu ya? Karena memang banyak masyarakat bertransaksi via digital saat ini. Untuk digital, asalkan produknya masuk melalui Indonesia dengan benar, dengan cara yang tepat, membayar pajak, dan itu uangnya akan beredar di dalam negeri. Nah, itu yang harus dijaga. Karena digital juga membantu penjualan di saat kondisi kemarin COVID. Dan sekarang sudah menjadi satu habit yang baik untuk para offline dan online ini bersama-sama menjual di platform digital. Namun barang harus dipastikan memang dimiliki oleh pelaku usaha Indonesia, mematuhi peraturan, sehingga tidak terjadi penarikan dana ke luar negeri, sehingga dana tetap liquid di dalam negeri. Oke, baik. Nah, kalau misalnya dari segi begitu ya untuk menjaga nilai tukar rupiah, apakah Anda juga ada melihat keterkaitan dari keringnya likuiditas perbankan dan juga penyaluran kredit yang mana juga tidak disalurkan ke sektor real, malah ke instrumen-instrumen yang tentunya ini bergerak dan juga dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia? Ya, itu ada saja kemungkinan memang uang akan mengalir ya ke sektor-sektor yang memang dapat menghasilkan return yang bagus. Namun disinilah regulasi pemerintah untuk mengatur agar sektor real tetap dapat menunjang sektor ekonomi kita dan apalagi mengusung bangga buatan Indonesia, tingkat kandungan dalam negeri, itu yang harus didukung oleh pemerintah terhadap para pelaku yang mungkin ada pinjaman yang sudah mendukung merek-merek lokal dan produk lokal. Nah, peraturan-peraturan ini harus lintas antara kementerian yang berhubungan dengan keuangan dengan kementerian KL terkait usaha dagang atau perindustrian. Oke, baik. Kalau ekspektasi dari Anda, pelaku usaha begitu ya Pak Budi, sebetulnya bagaimana ekspektasi Anda terkait peredaran uang di tanah air tentunya khususnya di sektor real untuk kedepannya akan seperti apa harapan Anda? Ya, saat ini sih memang perlu kami mengharapkan pemerintah seperti kemarin ada bantuan langsung tunai untuk rakyat tidak mampu, itu seketika menaikkan uang beredar, menaikkan penjualan retail, jadi dukungan kartu sehat, kartu pintar, apapun juga yang sifatnya ke warga miskin, itu akan menggerakkan ekonomi. Nah, ini yang kita harapkan tetap dilakukan kestabilitasan sektor konsumsi dengan bantuan tadi, diiringi dengan OJK yang tepat untuk memberikan stimulus terhadap peminjam yang mempunyai kolateral dan sudah bagus selama ini, namun terkena masalah pandemi, lalu diberikan juga insentif untuk para investor luar negeri yang membawa dana agar dapat joint venture dengan lokal, sehingga dana dari luar memperkuat perekonomian kita. Oke, baik.